Sekarang kita baca yang pertama, yaitu tentang at-tayammum. Ya, tayammum. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah mengusap di atas kedua sepatu atau kaos kaki. Sekarang kita bahas tentang tayammum. Tayammum secara bahasa artinya adalah al-qasdu, yaitu bertujuan, berniat. Ya. Adapun secara syar'i, mashul wajh wal yadain bis sa'id at-tahir bi qasd at-taharah. Secara syar'i, tayammum itu artinya adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan bis sa'id, dengan sa'id, ya, dengan debu yang suci, dengan tujuan atau dengan niat untuk taharah, dengan niat untuk bersuci. Jadi tayammum itu adalah kita mengusap wajah kita, ya, dan kedua tangan kita bis-sa'id. Kata para ulama, sa'id itu adalah wajhul ard, ya, sesuatu yang ada di permukaan bumi, ya, baik itu tanah, debu, batu, ya, kerikil, pasir, pohon, tembok dan sebagainya, maka itu selama ada unsur debunya maka diperbolehkan untuk kita melakukan tayammum dengannya. Dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan untuk bersuci. Nah, kemudian hukum tayammum ini, yajibut tayammum inda faqdil ma'. Tayammum ini hukumnya wajib ketika tidak ada air, ya, tidak ada air. Awil ajzi an istimalihi lil asya' allati tajibu laha taharah kas-shalah. Atau tidak bisa menggunakan air, ya, untuk sesuatu yang diwajibkan untuk bersuci seperti salat. Jadi hukum tayammum ini adalah wajib ketika tidak ada air, ya. Ketika tidak ada air atau ada air tapi orang tidak mampu untuk menggunakannya, tayammum ini dilakukan terhadap sesuatu atau untuk bersuci sebelum seorang melakukan salat. Nah, kemudian wa yustahabbu at-tayammum fi hatainil halatain lil asya' allati tustahabbu laha at-taharah ka qiraatul Quran. Adapun tayammum juga bisa jadi sunnah hukumnya, ya, dalam dua keadaan, ya, ketika seorang ingin bersuci atau ketika seorang membaca Al-Quran, ya, maka boleh seorang melakukan tayammum. Atau misalnya karena tidak ada air, ketika dia ingin baca Al-Quran dan ingin bersuci, maka boleh melakukan tayammum. Itu hukumnya sunnah. Adapun kalau untuk sholat, maka itu hukumnya wajib. Tayammum ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu." Allah berfirman, apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah, ya, dengan sa'id yang baik, ya, dengan debu atau tanah yang baik. Basuhlah wajah-wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian darinya. Ya, ini ayat ini, ya, menunjukkan tentang apa? Dianjurkan atau disyariatkannya tayammum. Itu surat Al-Maidah, ya, ayat 6 ini. Demikian juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'taha ahadun qabli." Kata Rasulullah SAW,
saya diberikan 5 pemberian, 5 kekhususan yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Ya, jadi kekhususan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Yang pertama, nusirtu birra'bi masirata syahr. Saya ditolong ya dengan rasa takut sejarak 1 bulan. Jadi saya ditolong dengan rasa takut musuh sejarak 1 bulan. Artinya ketika kaum muslimin ingin berperang dengan orang-orang kufar, sebelum sebulan terjadi peperangan, Allah sudah masukkan rasa takut di dada-dada musuh-musuh Islam. Ya, itu maksudnya. Kemudian waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Yang kedua, Allah jadikan untukku ya bumi ini sebagai tempat sujud dan sebagai alat untuk bersuci. Nah, ini dia syahidnya di sini. Ya, jadi Allah jadikan untukku bumi ini sebagai tempat sujud atau sebagai alat untuk bersuci. Artinya di belahan bumi manapun kita melakukan sholat boleh, kecuali tempat-tempat yang dikecualikan, seperti kamar mandi atau kuburan. Selain itu, maka diperbolehkan melakukan sholat. Dan juga dijadikan bumi ini sebagai alat bersuci, artinya bisa kita gunakan tayamum sebagai pengganti air. Nah, kemudian yang berikutnya, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka di mana saja seseorang dari umatku ini ketika mendapatkan salat, maka boleh dia salat di mana saja. Ya, ini dia pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil sekaligus juga tentang bolehnya melakukan tayamum. Kemudian dalil yang ketiga yaitu ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya para ulama bersepakat tayamum ini adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah ya dari disyariatkan tayamum ini? Ya. Ketahuilah bahwasanya setiap apa yang Allah perintahkan pasti ada hikmah, ada manfaat. Ya. Dan juga setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada mafsadat, pasti ada kerugiannya di situ. Ada kerusakannya. Dan di antara sesuatu yang mengandung hikmah adalah syariat tayamum ini. Apa syariat, apa hikmah disyariatkannya tayamum ini? Pertama, at-tayammum min khassasi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayamum ini merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun mawjudan fil umam as-sabiqah. Tidak ada sebelumnya umat-umat terdahulu melakukan tayamum. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya sebagai taisiran alaina, kemudahan bagi kita. Ya, jadi Allah mensyariat tayamum ini sebagai bentuk kemudahan bagi umat Nabi Muhammad SAW kepada kita. Wadaf'an lil masyaqqah anna, dan untuk menghilangkan kesusahan dari kita. Ya, idza lam najidil ma, kalau kita tidak mendapatkan air, au lam yatayassar lana isti'malu, atau kita tidak mudah menggunakan air tersebut. Jadi di antara hikmah pertama kenapa disyariatkan tayamum, yaitu pertama ini kekhususan umat Nabi Muhammad yang tidak ada pada umat sebelumnya. Kemudian adalah merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menghilangkan kesusahan bagi kita ketika datang waktu sholat kemudian ada air, ya, maka Allah mudahkan, ya, Allah syariatkan kita untuk tayamum ini. Jadi kemudahan, karena agama ini agama yang mudah, kata Rasulullah SAW. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, ya, tidak sulit agama ini. Yang kedua, daf'ud darar alladhi qad yahsulu bi isti'malil ma', menghindari mudarat, ya, yang bisa menimbulkan kemudaratan bagi orang yang menggunakan air fi ba'dil halat, pada sebagian keadaan. Seperti apa? Orang yang sakit, ya, atau dingin yang terlalu menyengat dan sebagainya. Ya, jadi ini
adanya tayamum ini sebagai pencegah mudarat, ya, pencegah mudarat, ya, ketika menggunakan air. Semisal orang sakit misalnya, ya, kalau dia memaksakan diri pakai air mudarat, maka di sini Allah berikan syariat tayamum. Nah, kemudian yang ketiga di antara hikmah tayamum ini, dawamus silah bil ibadati wa adamil inqita' anha bin qita'il ma'. Dengan disayangkan tayamum ini, di antara hikmahnya adalah terus menerusnya ibadah. Artinya terus menerus ibadah bisa berjalan meskipun tidak ada air. Artinya sholat itu bisa terus kita lakukan meskipun air tidak ada. Ini di antara syariat tayamum itu disyariatkan. Ibadah itu tidak terputus dengan tidak adanya air. Nah, ini dia hikmah yang bisa kita ketahui dari disyariatkan tayamum. Kemudian al-halat allati yusra' fiha at-tayamum. Keadaan-keadaan yang disyariatkan untuk melakukan tayamum. Ya. Yang pertama, ketika tidak ada air. Ya. Jadi ketika tidak ada air. Nah, maka pada keadaan ini, ya, wajib bagi dia untuk mencari air semampunya. Ya. Jadi kalau ada air, cari dulu semampunya. Nah, maka kalau tidak ada, maka boleh dia tayamum sebagaimana firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau tidak ada air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang suci. Nah, kemudian yang kedua, di antara keadaan yang dibolehkan, indal ajzi an isti'malil ma', ketika tidak mampu untuk melakukan air. Apa? Tidak mampu untuk menggunakan air. Ya, tidak mampu menggunakan air. Air ada, tapi dia tidak mampu menggunakan air tersebut. Karena ada beberapa sebab, seperti sakit, ya, atau awil kabir alladzi la yastati' al-harakah, atau orang tua yang tidak bisa bergerak, ya, stroke misalnya atau apa, ya, tidak ada orang yang membantunya untuk berwudu, ya, maka di sini boleh dia tayamum. Kemudian yang ketiga, inda khaufud darar, ketika dia takut terjadinya mudarat pada dirinya, ya, dalam menggunakan air, ya, seperti dicontohkan al-marid alladzi law ista'mala al-ma' zada maridu, seperti orang yang sakit, kalau seandainya dia menggunakan air semakin tambah sakitnya, semakin parah sakitnya, ya. Kemudian yang kedua, sahsun min shiddati burd, atau seorang yang mengalami musim dingin yang sangat luar biasa, misalnya musim dingin yang luar biasa, ya, tidak ada alat yang dia gunakan untuk menghangatkan atau memanaskan air, ya, maka ini boleh dia bertayamum. Atau yang ketiga, idza kana fi makanin ba'id wa laysa ma'ahu illa ma' qalil, atau dia berada di tempat yang jauh dan tidak ada bersama dia kecuali air cuma sedikit, ya, untuk minum misalnya, ya, yang dia butuhkan. Maka dalam keadaan semacam ini, maka dia ini boleh untuk dia melakukannya, karena dia dalam keadaan takut tertimpa kemudaratan, ya, dia tempatnya jauh, ya, air cuma sedikit, kalau dia gunakan untuk wudu maka tidak ada yang digunakan untuk minum, sehingga dia kehausan bisa meninggal dunia, maka di sini boleh dia tayamum. Nah, ini dia keadaan-keadaan, ya, boleh melakukan tayamum ketika tidak ada air, kemudian ketika tidak mampu menggunakan air meskipun air ada karena sakit, kemudian ketika dia khawatir kalau dia tertimpa mudarat. Nah, kemudian tata cara tayamum, ya, tata cara tayamum ini, yang pertama, an yadribat turab biyadaihi darbatan wahidah, ya, dia memukulkan kedua telapak tangannya. Yang pertama ada niat ini. Pertama niat, ya, dia niat dalam hatinya tayamum, ya, kemudian dia membaca bismillah, jangan lupa, ya, jangan lupa dia baca bismillah,
Kemudian dia memukulkan telapak tangannya, ya, 1 kali pukulan saja di atas debu, di atas tanah, tembok atau yang lainnya, selama itu suci. Ya, dia pukulkan tangannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, summa yanfukhuhuma at-takhfif li ghubar anhuma, li takhfif ghubar. Nah, kemudian boleh bagi dia setelah dia pukulkan tangannya, dia meniupnya. Jadi kalau terlalu tebal misalnya kerpuk atau debu yang nempel ini, maka boleh ditiupkan untuk menguranginya sedikit. Ya. Yang ketiga, summa yamsah wajhahu bihima marratan wahidah. Kemudian dia mengusap wajahnya dengan dua tangannya sekali saja. Usap. Nah. Kemudian yang keempat, summa yamsah dhahira kaffaihi. Kemudian dia mengusap punggung telapak tangannya. Ini. Ya, ini yang diusap. Sampai pergelangan tangan. Ya, diusap ini saja. Jangan telapaknya diusap, karena telapaknya sudah kena tadi. Ini diusap. Nah, punggung tangan kanan diusap dengan telapak tangan kiri. Ya. Kemudian sebaliknya, punggung tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan. Ini tayamum. Yamsahu dhahirul yumna. Nah, sebenarnya jelas tadi. Punggung tangan kanan diusap dengan telapak tangan kiri, dan punggung tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan. Wa dalilu hadis Ammar radhiyallahu anhu, dalilnya adalah dalil hadis riwayat Ammar radhiyallahu anhu fi sifatit tayammum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba bi kaffaihi al-ardha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan telapak tangannya di atas tanah, ya. Wa nafakha fihi, kemudian meniupnya, summa masaha bihi ma wajhahu wa kaffaihi, kemudian mengusap wajahnya dan telapak tangannya. Jadi maksudnya telapak tangan di sini adalah punggung tangan kanan. Punggung tangan ini, bukan bawahnya. Punggungnya ini maksud telapak tangan diusap. Ya. Jadi yang pertama, dia berniat dalam hatinya, ya, kemudian dia membaca bismillah sebelum dia berwudu. Bismillah saja, bismillah. Ya, kemudian pukulkan ke tempat debu itu berada. Pukulkan. Nah, kalau seandainya ketebelan, boleh ditiup, atau dalam ulama ini juga boleh ditepukkan sedikit. Nah, kemudian dia usap wajahnya, ya. Kemudian diusap punggung tangan yang kanan, kemudian punggung tangan yang kiri sampai pergelangan tangan. Bukan sampai siku-siku. Nah, kalau bersiku-siku itu berwudu, kalau bersiku-siku. Kalau ini tayamum hanya sampai pergelangan tangan kita. Nah, ini dia tata cara tayamum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian syarat tayamum yang pertama niat, ya. Kemudian adamul qudrah ala isti'malil ma'. Ya, ini syaratnya. Pertama dia niat, yang kedua tidak mampu menggunakan air. Yang ketiga taharat turab. Debu yang digunakan itu debu yang suci. Ya, kemudian yang keempat ibahatut turab. Ya, debu yang boleh. Ya. Nah, jadi niat, kemudian tidak mampu menggunakan air, kemudian yang ketiga debunya debu yang suci atau debu yang boleh di sini. Nah, kemudian kewajiban tayamum apa? Yang pertama mengusap wajah, kemudian mengusap kedua telapak tangan. Ya, yang ketiga tertib, yaitu urut. Ya, jadi harus wajah duluan baru mengusap tangan, jangan tangan dulu baru wajahnya. Jadi harus tertib, ya. Kemudian al-muwalat, ya. Fayamsahul yadain ba'da mashil wajh mubasyarah. Ya. Jadi muwalat itu berurutan langsung. Ya. Jadi setelah dia mengusap wajahnya, langsung dia usap tangannya. Jangan ketika dia mengusap wajah, kemudian dia pergi sebentar, terus nanti di belakang dia mengusap. Jangan dikasih jarak maksudnya. Jadi begitu selesai dia mengusap wajahnya, langsung usapkan ke punggung tangan, telapak tangannya. Ya, langsung diusapkan. Jangan ada jeda. Ya, itu namanya muwalat. Ini kewajiban tayamum. Kemudian pembatal tayamum, ya. Pertama apabila ada air. Ya, ada air. Atau
dia mampu menggunakan air, maka batal tayamumnya. Ya. Jadi misalnya dia sudah tayamum, ya, sudah cari air kemana, ternyata tidak ada air, kemudian dia tayamum. Nah, setelah tayamum hujan, ya, berarti batalkan tayamumnya, dia harus wudu dengan air hujan. Ya. Jadi kalau ada air batal sudah. Kemudian atau dia mampu menggunakan air ada tapi tidak dia gunakan, maka batal tayamumnya. Yang kedua, idza hasala ayna qidin min nawaqidil wudu. Ya, kalau terjadi pembatal wudu, maka sama juga itu pembatal tayamum. Ya, tentu habis ya buang keluar sesuatu dari dua jalan, misalnya kencingnya, tentu BAB itu batal. Makan daging onta, tidur nyenyak, ya, tidur pulas maksudnya, ya, hilang akal, itu membatalkan wudu sekaligus juga membatalkan tayamum. Tambah satu lagi, ketika ada air. Nah, itu dia tambahannya pembatalnya, ketika ada air. Kemudian yang ketiga, idza hasala ayyi wahidin min mujibatil ghusl batalat tayamum. Kalau terjadi salah satu dari hal-hal yang mewajibkan mandi, maka batal tayamumnya. Seperti apa? Junub, ya, bergaul suami istri, ya batal. Atau dia mimpi basah, ya, ihtilam, ya, maka ini batal tayamumnya. Ya, atau dia melakukan apa misalnya onani, ya, dan sebagainya, maka ini batal tayamumnya. Nah, ini dia kalau terjadi sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Bagi wanita kalau dia haid, ya, atau nifas, maka ini batal tayamumnya. Kemudian ada orang yang dia tayamum kemudian dia sholat. Nah, setelah sholat baru ada air, apakah dia ulangi sholatnya? Tidak perlu. Ya. Jadi kalau sudah selesai sholat baru dapatkan air, berarti nggak batal sholatnya juga tayamum. Maka teruskan sudah, nggak usah diulangi sholatnya. Nah. Kemudian hukum orang yang tidak mampu menggunakan air atau tanah. Jadi terkadang orang ini dia tidak bisa menggunakan air, ya, dan juga bisa menggunakan tanah, seperti orang yang sakit, ya, seperti orang yang sakit yang tidak ada mengurus dia, wuduknya tidak ada yang ngurus misalnya, ya, nyarikan dia debu tidak ada, ya, atau orang yang dia itu dipenjara di suatu tempat, diikat di tempat tertentu, ya, di penjara misalnya, disekap, ya, tidak bisa keluar, atau orang yang luka parah seperti kena bakar, luka bakar yang banyak kebakaran bisa di kulitnya, ya, tidak bisa digunakan air dan juga tidak bisa dengan debu, ya, dan sebagainya. Pertanyaannya, maka apakah boleh orang semacam ini untuk tidak sholat, tidak tidak tayamum dan juga tidak sholat? Ya, dia di penjara, disekap di suatu tempat, ya, kemudian dia kena luka bakar misalnya, ya, atau ada orang sakit, tidak ada yang ngurus dia, apakah boleh bagi orang-orang semacam ini untuk meninggalkan sholat karena keadaannya seperti itu? Maka jawabannya adalah innas salata lima laha minal makan. Sholat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya. Derajat sholat ini dalam agama Islam sangat tinggi, sangat tinggi, ya. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk meninggalkannya bagaimanapun kondisinya. Bagaimanapun kondisi kita, tidak boleh kita meninggalkan sholat, ya. Selama apa? Selama akalnya masih ada, ya. Selama akal masih ada, tidak boleh. Maka wajib bagi orang semacam ini, dia sholat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keadaannya, ya. Wa illam yastati' at-tatahhur, meskipun tidak bisa melakukan taharah, meskipun tidak bisa melakukan taharah, maka dia harus sholat, ya. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, ini dalil, ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ya. Maka ini yang dinamakan faqidut tahurain, itu orang yang luput dari dua taharah, wudhu dan tayamum.
Jadi keadaan seperti itu tetap sholat tidak boleh ditinggalkan. Maka dia harus sholat meskipun dalam keadaan tidak bersuci. Ya, karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Nah, baik. Ini dia ya fikih singkat secara tayamum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita ya untuk memahaminya, dan kalau memang keadaan kita